Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rizikiana Solehah. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E, NIM 200202110176. Di sini saya akan menjelaskan tiga pemahaman terkait hadis klasik dan tiga pemahaman terkait hadis kontemporer begitu. Nah, di sini kita mulai saja dari tiga hal, sebenarnya banyak sekali sih, tapi yang akan saya utarakan atau yang saya bahas sekarang adalah tiga. Nah, kita bisa melihat dari segi, karena yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasannya paradigma seseorang itu pasti akan berbeda. Kan gitu ya, pasti berbeda dari masa ke masa. Jangankan dari pasti di satu masa aja, walaupun di satu masa pasti sudah berbeda, apalagi dari masa ke masa. Ini kan sebutannya dari klasik dan kontemporer begitu ya, dari zaman dulu sampai zaman-zaman saat ini begitu. Nah, adapun pendekatannya itu ada tiga pendekatan yang saya akan utarakan. Pertama, yang harus kita pahami terlebih dahulu itu ada istilahnya gharibul hadis. Gharibul hadis itu artinya makna teks perkata begitu. Makna teks perkata ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Saidan, berbunyi kayak gini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khalata 'alaika al-amru." Thumma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad khaba'tu laka khabi'an." Faqala Ibnu Saidan, "Huwa addahu." Nah, kita berawal dari gharibul hadis gitu ya, mana teks perkatanya tadi. Nah, kata adahu dalam hadis tersebut adalah kata gharib. Kenapa? Karena menurut Al-Jauhari kata adahu berarti asap, namun menurut pendapat lain berarti tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini tuh sudah beda. Jadinya tergantung para perawinya begitu, tergantung para sahabat yang mengeluarkan hadis tersebut. Dari sini saja udah beda gitu kan. Udah kita menemukan suatu yang lumrah gitu, suatu perbedaan gitu. Nah, kedua ada namanya pendekatan kedua yaitu makna global hadis. Nah, makna global hadis ini juga berarti pengertian hadis secara keseluruhan. Nah, di sini tuh dijelaskan hadis Nabi yang menyatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak pernikahan melainkan dengan wali. Nah, menurut mazhab Hanafi memandang bahwa huruf la dalam hadis di atas itu bukan berarti tidak sah nikahnya, namun tidak sempurna nikahnya tanpa wali. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat adanya huruf la nafiyah itu menunjukkan tidak sah nikahnya tanpa wali. Kayak gitu. Lebih kalau menurut Imam Syafi'i ini lebih menekankan bahwasanya nggak sah kalau nggak ada wali. Nah, kalau Imam Hanafi tadi nggak sempurna kalau nggak ada wali. Berarti bisa dilakukan, kalau menurut saya sih bisa dilakukan, tapi nggak sempurna gitu kalau untuk menurutnya Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih menekankan nggak sah gitu, tidak sah, nggak ada alasan apapun, berarti udah nggak sah gitu, tidak sah, bukan tidak sempurna lagi, tidak sah gitu. Jadinya seperti itu. Dari sini aja sih kita sudah menemukan perbedaan para pendapat para ulama, para perawi terkait hadis tersebut begitu. Nah, adapun asbabul wurud ini pendekatan ketiga itu asbabul wurud. Asbabul wurud ini kita bisa melihat bahwasannya sejarah atau apa ya istilahnya, penyebab turunnya penyebab dikeluarkannya hadis itu kenapa gitu. Nah, adapun yang saya baca itu tadi, yang saya dapatkan dari musyawarah tadi itu bahwasannya di sana itu ada hadis yang memiliki asbabul wurud 2, sebab dikeluarkannya ada dua penyebab, dan ada yang dikeluarkan karena ada asbabul wurud 1 penyebab, dan ada yang nggak sama sekali nggak memiliki asbabul wurud gitu. Itu ternyata tergantung dari tergantung dari para perawinya gitu, siapa yang para sahabat yang mengeluarkan hadis tersebut begitu. Jadi di sini itu tergantung kepada perawinya lagi gitu. Nah, kita misalnya sekarang yang sebagai kontemporer
yang misalnya mau mempelajari hadis-hadis itu, ini sangat penting sekali gitu ya, karena kita bisa melihat bahwasanya dari satu masa saja sudah memiliki perbedaan-perbedaan begitu, sudah memiliki sudah memiliki perbedaan begitu, apalagi sampai zaman sekarang begitu. Mungkin kita harus lebih jadinya kita lebih tahu, oh berarti kita tidak bisa langsung mengejudge bahwa hadis itu begini, kita tidak bisa mengejudge bahwa hadis itu begini begitu. Jadi kita harus lebih menelaah kembali, meneliti kembali hadis ini sampai dia itu dikatakan apakah sahih. Ini nanti masuk ke dalam kritik hadis ya, apakah ini sahih atau maudhu atau doib dan sebagainya. Kita bisa melihat itu dari beberapa pendekatan-pendekatan yang saya utarakan tadi, dari mulai gharibul hadis, terus penafsiran atau pengertian secara globalnya, dan ketiga adalah asbabul wurudnya. Dari pendekatan-pendekatan itu kita bisa mengetahui bahwasannya hadis ini tergolong yang mana. Jadinya kita nggak bisa langsung menerima bahwasannya hadisnya karena hadis Nabi bahwasannya kita harus melakukan. Kan kalau misalnya seperti itu pandangan kita, dong kalau dia salah bagaimana begitu kan karena banyak sekali hadis-hadis yang palsu, banyak sekali hadis-hadis yang doib. Nah dari sini kita bisa mengetahui begitu, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.